Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa dikecil. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Tentu jamaah di sini merasa turut belasungkawa yang berduka atas kepergian Ustadz Denis. Ustadz Denis itu dulu kuliahnya di kelas saya, agak jauh. Beliau angkatan 2000 berapa ya, 5 atau berapa ya. Ya, saya sudah lulus, beliau baru masuk. Sehingga tidak ketemu secara ketemunya dah ketika sudah di sini. Nah, kemarin kita juga sangat kaget ketika mendengar berita beliau pergi ya untuk selama-lamanya meninggalkan kita. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh beliau dan Allah ampunkan segala kesalahan-kesalahannya. Ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Hadis ke-25 ya. Hadis ke-25 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang keutamaan zikir, fadlu zikri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang di antara sahabat-sahabat Nabi itu datang menemui Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur."
yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka dapat bersedekah dengan harta mereka yang banyak. Nah, ini yang wadul Kanjeng Nabi ini kira-kira wong-wong sugih apa wong kere nih? Niki sahabat-sahabat sing kere. Ya, kira-kira sahabat-sahabat yang miskin, yang fakir. Mereka itu mengadukan bahwa ya Rasulullah, semua sugih-sugih niku yo mereka sholat sebagaimana kita sholat, kita puasa mereka juga puasa, Mas. Ya. Dan mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang banyak. Nah, kita ini nggak punya apa-apa. Nah, artinya mereka itu mengkhawatirkan kalah ganjaran karo wong sugih-sugih niku. Ya. Semua yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu dilakukan juga oleh orang yang mampu, orang kaya ini. Dan orang kaya bisa sedekah sementara orang-orang fakir mereka tidak bisa bersedekah. Nah, jadi khawatir wah berarti kalah no. Ganjarannya ini sesuk piye gitu ya. Nah, maka ketika Nabi cara saat ini apa? Curhat ya. Dicurhati kali sahabat-sahabat yang mereka bukan orang-orang yang mampu itu. Maka Nabi menjawab, qala, Nabi bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa sedekah? Ya. Kira-kira kamu sekalian ini juga bisa sedekah walaupun nggak punya uang, walaupun nggak punya harta. Ya. Jadi nggak usah nggak usah iri dengan orang kaya yang bisa sedekah itu. Kamu juga bisa sedekah walaupun kamu tidak punya harta. Nah, maka Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, setiap membaca satu kali subhanallah, itu pahalanya nilainya sama dengan sedekah. Nah, ini ora dijelaske nilainya niku piro. Digawe sak tasbih niku 1.000 rupiah ngoten mawon kan lumayan to niku nggih. Nah, niku nek hitungane 1.000. Coba kalau Allah menghitung sekali tasbih sama dengan sedekah 1 juta, berarti orang-orang yang nggak punya uang pun bisa sedekah. Ya, kalau sehari baca tasbih 100 kali berarti sama dengan orang kaya yang sedekah 100 juta. Kira-kira gitu ya. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap satu tasbih sekali baca subhanallah maka itu sama nilainya dengan sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap kali satu takbir membaca Allahu Akbar satu sedekah. Wa kullu tahmidatin
Dan setiap kali satu tahmid membaca alhamdulillah itu juga dihitung sedekah. Wa kulla tahlilatin sedekah. Setiap satu tahlil. Tahlil itu bunyinya bagaimana? La ilaha illallah. Namanya kalimat tahlil. Ya, kalau alhamdulillah tahmid. Kalau Allahu Akbar takbir. Kalau subhanallah tasbih. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Dan amar ma'ruf, ajak-ajak kepada kebaikan, itu juga sedekah. Ya. Mbah, monggo derek ngaos. Nah, itu sedekah. Ya. Mbah, monggo tindak masjid, mengajak kepada kebaikan. Monggo pun ini mengajak semua kebaikan-kebaikan, ya. Nggih. Sing sabar nggih, Mbah. Itu amar ma'ruf. Sing sabar nggih. Sing ikhlas nggih. Ya. Itu sama juga dinilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah, melarang dari perbuatan yang mungkar, yang dosa, itu juga dihitung sedekah. Jangan ya melarang orang ya, jong rasani ya. Nah, jangan aja njupuk barang tanggane ya. Jangan ini ya. Aja nyolong ya. Aja ngeslot. Nggih. Aja ini, melarang, mencegah agar tidak berbuat dosa, itu juga dihitung sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ini nek ngartekke, nek diartekke secara letterlek niki rada saru. Nah, tapi arti secara maknanya saja. Dan kamu mendatangi istrimu itu juga sedekah. Nah, maksudnya nekani pripun, Pak? Ya wis ngerti lah wong-wong wis dewasa gitu. Nggih, nek tak cethake dadak kok dadak saru gitu. Nggih. Nah, artinya orang suami dia bergaul dengan istrinya itu juga bernilai sedekah. Itu kalau ditafsirkan itu wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah, maksudnya demikian. Nggih. Jadi saiki iki bapak-bapak duwe istilah. Sedekah. Ibu ya wis do ngerti gitu. Pak wis suwe ra sedekah. Lah wingi wis ngisi kotak infak, ora sing kuwi. Ya, ini istilah anu ya. Jadi nenek cah santri ini harus ngerti. Ngapa to kok sedekah itu ya. Nah, ini diambil dari hadis ini ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah. Nah, jadi mendengar Nabi bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah, kamu mendatangi istrimu itu juga sedekah. Itu sahabat itu gumun, kaget gitu. Mosok ngono wae kok sedekah gitu ya. Sedekah kok penak gitu ya. Sedekah kok enteng men gitu ya. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun? Ya Rasulullah, masa orang menyalurkan syahwatnya gitu aja masuk dapat pahala ya, gitu. Masuk mengono kok masuk ono ganjarane gitu ya. Jadi kayak
Nek salat ngono ya waton ya, pantes gitu ya. Salat sing rekoso-rekoso gitu ya. Ono ganjarane. Masa wong enteng kepenak ngono kok oleh ganjaran gitu loh ya. Kok penak men gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, bertanya, maka jawabnya Nabi bersabda, qala Rasulullah bersabda, "Ara'aitum, tahukah kamu? Law wada'aha fi haramin, kalau seseorang itu meletakkannya, maksudnya menyalurkan syahwatnya kepada yang haram." Nek bojone kan halal toh? Halal nggih? Halal bojone ya. Ya. Tapi kalau seandainya syahwatnya itu disalurkan kepada yang tidak halal alias haram, nggih. Wong dalan-dalan menung dirang ngerti to? Ya, pokoknya orang halal. Akana alaihi wizrun, kira-kira wong sing menyalurkan syahwatnya tadi bukan kepada istrinya sendiri itu kira-kira dosa apa? Nah, ini pertanyaannya Nabi begitu jawabnya. Fakadzalika idza wada'aha fil halali, maka demikianlah apabila dia meletakkannya, menyalurkan syahwatnya itu kepada yang halal baginya, kana lahu ajrun, maka dia berhak mendapatkan pahala. Ngoten nggih. Jenengan nembe ngertos niki nggih. Oh, jebule ngono kuwi ana ganjarane. Oh, ana ganjarane. Nah, menane nanti habis pengajian ya banyak sedekah ya. Ya, nggih. Sing halal ya. Fi halal ya. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, apa yang bisa kita ambil ya dari hadis tadi, hadis tentang zikir, ya, tadi tasbih, tahmid, ya, dan tahlil, apalagi amar ma'ruf, nahi mungkar, bahkan berkumpul dengan istrinya ya. Nah, itu ternyata bernilai sedekah. Masya Allah. Ya. Ya. Apa yang bisa kita ambil? Yustafadu minal hadis. Pertama, hirsus sahabati alal a'malis sholihah. Jadi hadis tadi itu menunjukkan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu sangat semangat di dalam beramal baik, amal soleh. Wa quwwatu raghbatihim fil khairi bihaitsu kana ahaduhum yahzanu ala ma yata'adzaru alaihi minal khairi mimma yaqdiru alaihi ghairuhu. Jadi sahabat niku moh nek ganjarane niku kalah karo sahabat liyane. Ya, jadi ini bukan masalah sahabat ini iri, dengki, mergo kono sugih kene melarat, bukan masalah hartanya. Tetapi sahabat itu tidak mau kalah kalau mereka itu pahalanya kalah, pahalanya kurang. Jadi orang akeh-akehan harta bukan, masalahnya adalah tidak mau jangan sampai kalah pahala. Nah, dalam hal kebaikan. Nah, nek wong sakniki kan modele ono mobilnya tambah siji neh, wis bingung ya. Kono mae di tingkat loro, bingung ya. Nah, kono
gelangnya tambah pinten Bu gelangnya Bu. Nah, itu awis bingung. Bukan masalah itu ya. Tapi kalau sahabat ini masalah ganjaran, masalah amal soleh. Mereka tidak mau ketinggalan. Nah, sehingga ketika mereka merasa pahalanya itu kurang, itu sedih. Nah, awake dhewe niku nek kurang duit sedih nggih Pak nggih. Nek ra duit sedih. Tapi nek ra ganjaran biasa-biasa wae gitu. Ya. Nah, ini itu bedanya. Sahabat itu Masya Allah. Mereka sedih itu karena takut kalau kalah dalam hal pahala, dalam hal amal soleh. Sementara orang lain mereka mendapatkan kesempatan untuk amal soleh yang banyak. Laka'annal fuqara yahzanuna ala fawatis sadaqati bil mal allati yaqdiru 'alaihal aghniya. Jadi seakan-akan orang-orang fakir, orang-orang miskin di zaman sahabat Nabi itu, mereka itu sedih karena nggak bisa sedekahnya itu. Bukan karena nggak punya uangnya, tapi karena nggak bisa sedekah. Pancen ora ana sing dienggo sedekah. Sementara orang-orang kaya bisa sedekah. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan iri yang boleh. Ya. Iri tapi iri sing apik. Nek wong iri mergo mamane wong duwe donya harta banyak gitu, terus ngiri dalam arti oh, ya Allah sing dikai rezeki kok wong iku. Aku kok ora. Nah. Ngiri dulure rezekine hartanya banyak. Ngiri dulure warisane oleh akeh. Nggih. Kono kok jembar banget, aku mengoleh ya sithik. Nah, biasanya kalau ngiri ini urusannya Pak. Dunia ya. Urusan dunia, urusan harta, urusan nggih. Sahabat itu mereka ngirinya itu ngiri dalam hal akhirat. Oleh ganjaran, kalau enggak oleh ganjaran. Anna sadaqah la tukhtassu bil mal. Nah, ini menunjukkan hadis ini ya. Bahwasanya sedekah itu tidak hanya dengan harta. Terus wong niku nek sedekah ora mesti nganggo duit. Sedekah itu tidak mesti dengan harta benda. Bal rubbama kanatis sadaqah bi ghairihi afdal. Bahkan boleh jadi sedekah dengan selain harta bisa jadi lebih baik. Nih. Contoh, mislul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Contohnya ngajak-ngajak berbuat baik, ya, membuat orang senang, mengajak orang dalam kebaikan, boleh jadi nilainya, keutamaannya lebih tinggi daripada sedekah harta. Fa innahu da'a ila ta'atillahi wa kaffa an ma'asihi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak orang kepada taat kepada Allah, mengajak orang untuk menjauhi maksiat. Wadzalika khairun minan naf'i bil mal. Itu lebih baik, lebih bermanfaat daripada orang dikasih harta. Nanti kayak duit belum tentu jadi apa. Ada orang nek nyekel duit malah rusak. Wonten apa wonten? Ada nyekel biyen duite ya ora pate akeh, ya ana ngoten mawon nggih. Ya sregep nang masjid ape, sregep ngaji ora neko-neko gitu. Bareng duit akeh diparingi akeh karepe akeh. Mulai macem-macem. Wis mulai kenal iki, biasane ngombene ya mung teh. Saiki dadak nganggo topi miring.
Apa Pak topi miring? Gitu. Rumangsa mergo iso tuku. Ya, zamane duite ming paling-paling ning angkringan, gitu. Ngombe teh karo sego kucing ngoten nggih. Ya ora macem-macem. Bareng duwe duit niku kepengine macem-macem. Pengen ngeslot, gitu. Pengen, nah, jadi belum tentu dengan harta yang banyak itu orang menjadi lebih baik, ya. Malah kadang-kadang bisa sebaliknya. Okay. Mulane panjenengan nek ndonga niku aja njaluk ming duwite akeh tok. Aja njaluk ming duh, ya Allah mugi paring rezeki ingkang kathah. Engko sik nek jenenganku dikeki rezeki akeh tenan, tapi malah justru membuat kita menjauh dari Allah, niku malah rugi. Gitu. Coba jenengan rezekine akeh umpamane apa toko di toko-tokone ruame. Malah ora iso salat nang masjid, salate 12 ya lah. Malah wah disibukkan dengan hartanya. Wis ora sempat ngaji, wis ora sempat pengajian, wis ora sempat ana tanggane lara bareng ya wis ora iso niliki. Mergo napa? Wah, aku repot gaweanku oke dinteni wong oke macam-macam. Nah, hati-hati. Harta yang banyak, rezeki yang banyak belum menjamin orang lebih banyak pahalanya. Ya, nah maka kalau minta rezeki itu ya Allah, berikanlah aku rezeki yang barokah. Ya tak? Jika banyak itu yang diharapkan, ya. Rezeki sing kathah sing barokah. Jangan sampai rezeki banyak tapi tidak membawa barokah, justru akan merusak, menyibukkan kita. Nah, apa artinya kalau rezekinya akeh, dunyane akeh tapi malah aduh karo Gusti Allah. Malah senengane tambah maksiat. Biasanya maksiatnya saulan pisan. Bareng duit akeh, nyekel duit bendina maksiat terus. Alhamdulillah. Wa dzalika khairun minan naf'i bil mal. Wa kadzalika ta'limul ilmin nafi'. Ya, contoh yang lain ya. Orang mengajarkan ilmu, mulangi ngaji, mulangi tata carane sholat, ngajari maca Quran, ngajari ilmu yang bermanfaat, ya. Wa izalatul adza anit thariq, ya. Menghindarkan, membuang hal yang membahayakan dari jalan, ya. Oh ini kok ono kabel nang dalan ini kok nek kena wong, nah. Ini kok ana watu ning dalan disingkrihke. Kok nek ketabrak wong iso tiba ya. Nah. Wasa'yi fi jalbin naf'i linnas wa taf'il adza anhum wa du'a'u lil muslimin wal istighfar. Nah, berupaya untuk membuat orang lain itu nyaman, membuat orang lain senang, membuat orang lain selamat, mendoakan sesama kaum muslimin, memohonkan ampunan kepada saudaranya yang berbuat salah, itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar sedekah dengan harta. Nah, artinya apa? Semua orang itu sesungguhnya bisa bersedekah. Ora kudu ngangge harta. Ora kudu ngenteni duite oke. Sesuk aku nek duitku oke aku tak sedekah. Enggak usah nunggu nek duwe akeh ngenteni sugih ya nek sugih. Nek ora ketekan berarti enggak pernah sedekah. Sedekahlah dengan apa yang bisa. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Nggih? Nah, semua yang mendatangkan manfaat orang sedekah. Kalau masjid kok isi peteng ya, lampunya dinyalakan. Kok AC-nya rung dinyalake, dihidupkan AC-nya. Kok ada reget diresiki, itu semua segala kebaikan itu di dalam
pandangan Allah Subhanahu wa taala dihitung sedekah. Kemudian su'alul mustafti an ba'di ma yukhfi minad dalil idza alima min halil mas'uli annahu la yakrahu dzalika walam yakun fihi su'ada. Nah, ini hadis ini juga menunjukkan adab ya, etika bertanya yang kira-kira pertanyaannya itu kalau didengar oleh yang ditanya tidak membuat yang ditanya itu hatinya itu walaupun kalimatnya ya, aku kan minta kon namanya. Enggak boleh umpamanya ada orang nun sewu nggih. Ono wong kelangan HP umpamanya. Yo terus takon. Jenengan nyolong HP mboten? Ini walaupun pertanyaan ya, maksudnya itu karepe goleki HP sing hilang. Tapi kalau pertanyaannya setiap orang ditakoni jenengan nyolong HP napa mboten? Itu kira-kira menyakiti orang apa tidak? Menyakiti orang. Nah, maka adab di dalam bertanya itu harus menjaga hati perasaan orang yang ditanya. Maka ketika bertanya juga pilihlah kalimat kata yang tepat, kata yang baik. Ya, nah, begitu. Apalagi kelangan yang masjid. Nah, kelangan yang masjid itu mboten oleh diumum-umumke nggih. Bapak Ibu sinten nggih sing ngertos HP kula niki ical. Ya, itu enggak boleh mengumumkan pengumuman itu enggak boleh. Ya woro-woro ten masjid kelangan niku ora oleh. Nggih. Nah, pripun Pak nek kelangan meneng wae. Meneng karo golek-golek nek menawa ketemu gitu. Ya, jadi tidak perlu diumumkan ya. Apalagi sampai pakai speaker ya. Pakai speaker, pakai pengumuman ya. Itu. Nah, beda kalau panjenengan ya menemukannya. Oh, kalau nemu dompet itu dompet sinten nah dikasihkan takmirnya biar diumumkan ya. Ini ada dompet yang ditemukan bagi yang merasa kehilangan ya silakan menghubungi takmir. Zikrul alim dalilan li ba'dil masail allati takhfa wa tanbihul mufti ala muhtasaril adillah. Ya. Di sini hadis ini juga menunjukkan bahwa orang kalau ditanya itu jikalau memungkinkan maka menyebutkan dalil. Ya. Dan juga untuk tidak terlalu panjang, terlalu bertele-tele ketika memberikan jawaban. Nah, jadi kita kalau umpamanya ada orang yang bertanya tentang hukum gitu ya, ada kalanya jawabannya itu ya singkat, jelas, ya tidak usah terlalu panjang bertele-tele sehingga yang tanya ini bingung. Takon macam jawabannya kedawan, jadi malah bingung ini saja nih oleh apa oleh kan gitu ya. Nah, padahal orang awam biasanya kalau bertanya itu pengennya yang to the point, gitu. Niki pareng apa mboten pareng? Nah, sae apa mboten sae? Ngoten mawon nggih. Ya. Nah, maka harus dilihat siapa yang bertanya. Kalau dia yang bertanya ini dia paham, ya ini dengan penjelasan yang panjang, yang lebar, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang bertanya ini adalah orang yang tidak, ya
yang cukup hanya dengan jawaban satu kalimat, maka itu lebih baik. Ihdharun niyati fil mubahat wa annaha tasiru ta'atin bin niyatis shadiqah. Jadi niat, menghadirkan niat dalam perkara-perkara yang mubah, maka hal itu bisa menjadi nilai ketaatan karena niat yang benar tadi. Contoh niki nek kula minum teh niki hukumnya napa? Wajib, sunnah napa mubah? Mubah gitu. Mubah tadi, mubah niku oleh, halal. Ora tak ombe ya oleh to. Nek mboten kula ombe dosa napa mboten kula? Mboten to? Mboten. Ya. Saya makan apa nih? Klepon. Gedhog. Ya. Gedhog niki hukumnya halal, mubah. Ya. Niki ora wajib loh. Makan gedhog hukumnya wajib loh. Berarti nek ora mangan gedhog dosa no. Ya. Dan juga tidak sunnah. Ya. Ini hanya hukumnya mubah. Ya, mubah. Melakukan hal yang mubah jika disertai niat yang benar, maka akan menjadi pahala, menjadi ketaatan. Ya. Nah, jadi contohnya tadi seperti wa fi bud'i ahadikum shadaqah itu ya. Wong turu karo bojone kok. Turu karo bojone ya mubah-mubah wae to nggih. Asalnya, ya. Tapi karena niatnya yang benar, maka menjadi pahala. Ka'ayyan wiyal jima'a qada'a haqqiz zaujah wa mu'asyaratiha bil ma'ruf alladzi amarallahu bihi. Ya. Contoh wong turu karo bojone nggih. Nek niate itu memberikan hak istri, niate niku melaksanakan perintah Allah dan Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah istrimu dengan cara yang baik, ya, maka itu menjadi bernilai taat, bernilai pahala. Napa meneh? Niate tujuannya untuk apa? Nah, ngapa tujuannya? Ben sesuk nek diparingi iso duwe anak sing saleh salehah. Nah, itu juga au i'fafun nafsi. Atau tujuannya apa kok? Tujuan bojo niku napa tujuannya? Ben ora ben ora rono-rono. Nggih Pak nggih. Nah, ben ora terjerumus di dalam zina, dalam hal yang maksiat, yang dosa besar. Nah, itu dengan niat-niat demikian itu, niat yang tujuan yang baik itu, maka orang bojo menikah ya, bersuami istri itu menjadi pahala. Gitu? Ya, nah maka ini pentingnya niat ya. Niat ngejak bojone metu sejak jalan-jalan. Temu tiba nek mriki. Sareng godean, urung dadi to. Pasar godean golek tuku welut ya. Ya, umpamane nggih. Dereng dados nggih Pak nggih. Dereng nggih. Sedelok meneh biasane kula kelingane nek godean itu tuku welut goreng nggih. Ngajak bojone metu. Niatnya apa? Niatnya nek mau seneng-seneng ta. Itu kalau niatnya benar, maka meng jalan-jalan ngono wae oleh ganjaran. Gitu? Nah, kadang-kadang kira-kira niat itu kelingan apa ora ngono kuwi. Ya, ngajak keluar keluarganya, nyenengke bojone, nyenengke keluargane. Nah,
niatnya harus ditata. Niatnya adalah untuk tadi perintahipun Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nek karo bojone sing apik, berbuat yang baik. Sama juga ibu-ibu mendino gaweke kopi, ngumbahke klambine bapake. Jenengan sing ngumbahke napa bapak-bapake ngumbah dhewe, Bu? Nggih. Namung kula laundry kok, Pak. Sakniki kira laundry kiloan kok gitu. Ya. Apa yang dilakukan sehari-hari itu, Bu? Apa yang dilakukan itu kalau niatnya adalah untuk mentaati suami, niatnya adalah untuk berbuat baik, khidmah kepada suami itu, maka itu semua jadi pahala. Nah, gitu ya. Nah, jadi enaknya jadi wong Islam itu enak. Jadi ganjaran itu kurang carane. Apa wae iso dadi ganjaran. Ya. Jawazul qiyas wa ma nuqila an salaf min dhammil qiyas al muradu bihi al qiyas al musadib lin nas. Di dalam hadis ini Nabi menggunakan istilah qiyas. Qiyas itu kalau dalam bahasa ilmu agama namanya analogi, membuat analog. Ya, ketika tadi ditanya itu ya, kalau orang melakukan melampiaskan syahwatnya ke yang haram itu dosa apa tidak? Ya dosa. Nah maka kalau dilakukan kepada yang halal maka juga dapat pahalanya. Nah ini Masya Allah bagaimana Nabi memberikan jawaban yang bisa diterima oleh secara logis ya, secara akal, dan menjadikan para sahabat itu kemudian mereka bersemangat untuk berbuat kebaikan. Nah ini sebenarnya hadis ini adalah lanjutannya ya. Wonten ceritane sadar. Jadi setelah sahabat yang fakir-fakir tadi ya, udah seneng tau dikandani, ternyata awak-awak sing do nggih, sing kere-kere iki tetepan ijek iso oleh ganjaran ya, iso sedekah gitu ya. Nah, begitu suatu saat sahabat-sahabat ini datang lagi kepada Nabi. Lapor lagi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, niku wong sugih-sugih niku nggih krungu ya do maca tasbih, ya do maca tahlil, ya do amar ma'ruf nahi mungkar. Gampangane berarti kalah meneh niki. Nah, ketika Nabi diwaduli gitu ya, ternyata wong sugih ya krungu ya. Ini ketika dikasih penjelasan Nabi ini ternyata mereka juga ada yang dengar. Akhirnya mereka juga berlomba-lomba baca tasbih, baca takbir, baca semuanya dilakukan juga. Pripun iki kanjeng Nabi yo, wong sugih-sugih yo melu tasbih meneh yo melu. Nah, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, Nabi jawab, ya yang demikian itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya wis pancen ngono wis takdire kaya ngono kowe ora usah ngiri gitu ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya. Ono sing paringi iso iki, ada juga yang isone mung iki kan gitu ya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Nah, tadi poin yang bisa kita ambil bagaimana kita selalu untuk termotivasi berlomba-lomba dalam hal masalah kebaikan, masalah untuk mencari pahala, ya, mencari pahala di sisi Allah. Ya, jadi tidak berlomba-lombanya itu untuk dunianya saja. Ya, kalaupun berlomba-lomba untuk dunia, tujuannya adalah untuk akhiratnya. Dunia ini kan hanya wasilahnya. Sampeyan kok mempeng bendino nek nang sawah kok mangkate isu-isu mulai sore. Ya ben
golek rezeki, diparingi nek rezekine akeh aku iso sedekah. Aku iso bantu wae wong, nek ana wong butuh-butuh, nek utang aku iso ngutang. Nek duitku turah aku iso umroh, iso haji. Kan gitu ya. Nah, jadi tidak sekedar ya awal sehat ya. Orang memang penting oleh duit akeh terus nek duit akeh arep ngopo? Ya, tetapi tujuannya adalah untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.